Shalom, puji Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Sekali lagi saya sapa, Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Dahsyat luar biasa, amin. Kita sepakat berkata bahwa Tuhan Yesus baik, haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Kita menaikkan setiap ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita sembah. Sebab Dia Allah yang layak kita muliakan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, sembah Dia. Semua
menyenangkan hati Tuhan lewat pujian, lewat sembahan, lewat ungkapan hati kami. Biar semua menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebab kami tahu ya Tuhan, hanya Engkau yang layak kami puja, hanya satu nama yang layak kami tinggikan, Yesus di atas segala-galanya. Engkau yang bertata atas pujian, Engkau yang hadir atas kami, dan Engkau siap memberkati setiap kami. Kami siap terima firman dalam nama Yesus. Haleluya. Semua umat Tuhan yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Satu kebenaran pada siang hari ini dari Matius pasal yang ke-20. Siapa yang besar di pemandangan Tuhan? Saudara, kalau bicara tentang besar di pemandangan manusia, ada kalanya kita berpikir begini, kalau seorang punya jabatan, punya posisi, kita anggap dia besar. Kalau seorang punya kekayaan, punya kelebihan yang mungkin tidak dimiliki yang lain, kita anggap dia besar, kita hormati, kita sanjung. Tetapi pertanyaan, siapakah yang besar di pemandangan Tuhan? Saya berharap semua kita cari, kita kejar adalah kita bukan besar di pemandangan manusia, tapi kita besar di pemandangan Tuhan. Kita boleh benar di hadapan orang lain sepertinya, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita benar di hadapan Tuhan, saya pastikan kita benar di pemandangan banyak orang. Matius 20 kita akan melihat ayat-ayat ini. Di ayat yang ke-20, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Saudara, dikisahkan bahwa ada seorang ibu yang sangat cinta kepada anak-anaknya, dan ayat ini berkata, datang kepada Tuhan dengan satu sikap yang luar biasa. Dia sujud di hadapan Tuhan, dan setelah dia sujud, dia sampaikan permohonannya. Ada permintaan yang dia bawa kepada Tuhan. 21, kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Saya percaya setiap permohonan kita yang kita bawa kepada Tuhan, Tuhan pasti merespon. Setiap apa yang kita minta kepada Tuhan, selalu ada jawaban Tuhan. Kata Yesus kepada wanita atau sang ibu, apa yang kau kehendaki? Kita melihat ayat ini, inilah permohonan orang tua yang dia sampaikan kepada Yesus. Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini, saudara, dia bawa anaknya yang dewasa. Dua anakku ini dikatakan boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Saya percaya kalau kita baca kisah ini, anak dari sang ibu, anak-anak Zebedeus ini bukan anak kecil, tapi anak yang sudah matang dan dewasa, dan sudah jadi pengikut Kristus, murid-murid Yesus. Tetapi ayat 21 luar biasa, seorang ibu menuntun anak yang sudah matang dan dewasa, dia bawa kepada Tuhan, dan dia berkata kepada Tuhan di ayat yang ke-21, dia berharap, dia katakan, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan Yesus dan yang seorang di sebelah kiri Yesus. Saya percaya kedua anak ini, sekalipun mereka sudah matang dan dewasa, mereka adalah anak-anak yang takut dan hormat kepada orang tua. Lebih dari itu, anak-anak ini adalah anak-anak yang tahu menyembah Tuhan, dekat kepada Tuhan. Karena ketika orang tuanya menuntun datang kepada Yesus dan sujud menyembah, ayat ini berkata mereka juga lakukan hal yang sama. Saya berharap anak-anak
Mari kita menjadi pribadi-pribadi, belajar dari kedua anak sang wanita ini, anak-anak Zebedeus. Siapapun dia dan sekalipun apa yang mereka bisa raih, mereka tetap menghormati orang tua dan mereka tahu tentang hal-hal rohani. Kita lihat ayat 22. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Saudara, kalau kita baca kisah ini, permintaan sang ibu itu jelas. Dia berharap anak-anaknya punya posisi, punya kedudukan yang baik, bukan di dunia, tapi bersama dengan Tuhan Yesus. Dia katakan satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Alangkah bangganya orang tua ketika dia melihat anaknya di posisi bersama dengan Tuhannya, dan dia boleh berkata, itu anakku, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri juga anakku. Saya berharap saudara, ada orang-orang tua yang bangga ketika anak-anakmu dekat dengan Tuhan. Ada orang-orang tua yang bangga ketika anak-anak kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya senang ketika ada orang tua berkata, itu singas anak saya, itu pemain tamborin anak saya, itu yang melayani anak saya. Ada kebanggaan. Saya percaya orang-orang tua yang berohani berharap anak-anaknya adalah anak-anak yang dekat dengan Tuhan. Saudara boleh meraih apapun dalam hidupmu dengan berbagai gelar, akademikkah atau apakah, dengan berbagai posisi, jabatankah di karir dan lain sebagainya. Tetapi saya berharap kebanggaan kita kalau seluruh anak-anak kita ada di dalam Tuhan dan sungguh-sungguh jadi pelayan Tuhan. Pertanyaan begini saudara, Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Permintaannya jelas, tapi Yesus katakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kenapa? Saudara, kita akan melihat Alkitab menjelaskan kenapa Yesus berkata, ketika sang ibu meminta sesuatu tentang posisi di surga, Yesus katakan yang kamu minta kamu nggak tahu. Kita akan melihat tentang surga atau tentang kerajaan surga. Yang pertama, kerajaan surga itu beda dengan kerajaan dunia. Saya ulang, kerajaan surga itu beda dengan kerajaan dunia. Sang ibu berpikir kalau anaknya ada di posisi seperti itu, alangkah bangganya dia. Karena apa? Anaknya punya posisi sebelah kanan dan sebelah kiri, dan dia mungkin akan berkata kepada dunia yang ada di sana itu, di posisi yang sangat penting, bahkan sangat menentukan, itu anak-anak saya. Tetapi Yesus katakan, engkau meminta sesuatu sementara engkau tidak paham apa yang engkau minta. Karena apa? Bicara tentang kerajaan surga itu beda dengan kerajaan dunia. Tidak sama. Yang kedua, kenapa Tuhan bicara hal tersebut di mana sang ibu dikatakan tidak memahami apa yang dia pinta. Yang kedua, posisi di surga tidak tergantung permintaan. Tidak tergantung permintaan. Saya ulang, posisi di surga tidak tergantung permintaan. Di dunia kita berharap sesuatu, kita meminta dan kita berdoa, iya, amin, benar. Ketika ada masalah, ada persoalan yang kita harapkan untuk Tuhan, tolong kita berdoa dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Permintaan Matius 7 katakan, mintalah maka akan diberikan, benar. Tapi bicara tentang surga, saya katakan tidak tergantung permintaan. Nanti kita akan lihat kenapa posisi surga tidak tergantung permintaan. Dan saya katakan, tidak seorang pun bisa berkata, saya minta jabatan di surga. Di dunia kita bisa berkata, saya minta jabatan. Faktor kedekatankah atau faktor-faktor lain bisa menentukan seseorang punya jabatan atau punya posisi. Tapi bicara surga, saya katakan itu tidak tergantung permintaan. Kenapa? Nanti kita lihat ayat yang berikut menjelaskan. Yang ketiga, kerajaan
kerajaan surga atau posisi di surga itu tergantung Bapa. Ayat ini menjelaskan Matius 20. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan, dikatakan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah. Saudara, kalimat ini dikatakan Allah sediakan, Bapa sediakan kepada orang-orang di mana Bapa telah menyediakan. Kalimat ini bukan berarti Tuhan pilih kasih. Kalimat ini bukan berarti seseorang punya jabatan. Tergantung permintaan, permohonan, doanya. Tapi saya katakan, kita akan melihat sebentar bahwa ketika dikatakan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya, saya percaya orang-orang yang punya posisi di surga adalah orang-orang yang khusus, yang memang tergantung kepada Bapa menentukan siapa di posisi siapa. Siapa di posisi apa? Bicara tentang surga, saya katakan surga dikatakan seperti kerajaan, maka dikatakan kerajaan Allah atau kerajaan surga. Di sana ada posisi-posisi, ada posisi yang tinggi, ada posisi yang lebih rendah, ada posisi yang memerintah, ada posisi yang diperintah. Maka satu saat Alkitab berkata, ada orang percaya akan memerintah dan ada orang percaya yang akan diperintah. Sebab itu Matius 20 akan menjelaskan siapa yang besar di hadapan Allah dan layak punya posisi, dan Alkitab menjelaskan bahwa orang-orang tersebut akan dianggap terhormat dan mulia. Yang pertama, siapakah yang besar di hadapan Tuhan? Yang pertama, sama-sama kita baca, pelayan. Ini beda dengan dunia. Bagaimana mungkin pelayan diposisikan lebih tinggi? Tapi Tuhan berkata demikian, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia dikatakan menjadi apa? Pelayan adalah orang yang diperintah. Katakanlah pelayan orang yang disuruh. Pelayan adalah melakukan bukan apa yang dia mau, tetapi apa yang diperintahkan kepada dia untuk mengerjakannya. Itulah pelayan. Tapi Tuhan katakan demikian, yang besar di hadapan Allah adalah bukan orang yang memberi perintah untuk melakukan sesuatu, tapi justru orang yang diperintah untuk melakukan sesuatu. Siapa dia? Pelayan. Tuhan coba bicara ayat yang ke-25 tentang kerajaan dunia. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Saudara lihat Matius 20 ayat 25 menjelaskan tentang posisi. Yang pertama bicara tentang kerajaan, bicara tentang yang kedua bicara pemerintahan. Bentuk kerajaan atau pemerintahan ada hal yang beda. Dikatakan demikian, ada pemerintah yang memberi perintah kepada rakyat-rakyatnya, di mana pemerintah adalah posisi yang tertinggi yang memberi arahan kepada orang-orang yang diperintah. Ini kerajaan dunia. Yang kedua dikatakan ada pembesar-pembesar, katakanlah berbentuk kerajaan yang menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Nah, bicara tentang kerajaan dunia, maka Tuhan katakan siapa yang memerintah, dialah yang besar. Dia punya kuasa. Dan ketika dia berkata A, maka dia berharap semua kerjakan A. Kenapa? Dia punya posisi tertinggi sebagai pemerintah, sebagai pembesar-pembesar. Ini bicara kerajaan dunia. Tapi Tuhan katakan kerajaan dunia tidak sama dengan kerajaan surga. Di kerajaan surga, saya katakan, Alkitab menjelaskan posisi di sana bukan tergantung pada waktu kita di dunia sebagai pemerintahkah, sebagai pembesarkah, sebagai sumber pemberi perintah yang memberi perintah. Tapi Tuhan katakan yang besar di hadapan Allah di kerajaan surga adalah orang-orang yang dikatakan
dikategorikan selama ada di dunia, posisi mereka adalah pelayan-pelayan yang mengerjakan apa yang diperintahkan, dan itu dia kerjakan, dia harus lakukan. Maka Tuhan katakan, siapa yang besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara, kenapa hamba Tuhan dikatakan hamba? Karena hamba Tuhan adalah pelayan. Tapi saya mau kasih tahu, semua kita dipanggil juga menjadi hamba. Alkitab katakan, dulu kita hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Maka seluruh jemaat Tuhan adalah hamba-hamba kebenaran. Seluruh jemaat Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan. Setuju? Sebagai anak, kita berhak atas waris dari Sang Bapa. Tapi sebagai hamba, kita diberi kuasa untuk mengerjakan apa yang Bapa mau. Saya ulang, sebagai anak, kita adalah pewaris dari seluruh apa yang Dia punya, kerajaannya. Tapi sebagai anak, sebagai hamba, kita diberi kuasa untuk mengerjakan apa yang Dia mau. Kita bisa klaim, saya anak Tuhan, saya berhak, betul. Tapi persoalannya, jujur, ada anak-anak yang tidak bisa kerja apapun dan tidak diperintah oleh orang tua. Bahkan anak yang tidak mau lakukan apa yang kata orang tua. Sebab itu posisi kita sebagai anak, tapi juga sebagai pelayan hamba. Setuju? Yesus katakan apa? Yang besar di antara kamu, dia adalah pelayan. Yang kedua, siapakah yang besar di hadapan Tuhan? Punya jiwa hamba. Ada pelayan tapi tidak punya jiwa hamba. Kalau diperintah, dia nggak mau. Mungkin juga bisa melawan, mungkin juga bisa menentang. Tapi Tuhan bilang begini, yang besar adalah seorang pelayan yang punya jiwa hamba. Beberapa waktu yang lalu saya kaget, saudara, ketika ada kecoa di depan ini lagi ibadah. Seorang koordinator jemaat, dia langsung ambil kecoa, dia pites, dia bawa keluar. Besoknya istrinya bilang, "Om, suami saya paling takut sama kecoa." Wih, ketawa lagi. Paling takut sama kecoa. Tapi ketika dia lihat sang kecoa bukan mengganggu ibadah, minimal nggak enak dilihat, dia ambil, dia kepal, dia bungkus, dia taruh ke belakang. Saya katakan, ada pelayan tapi tidak punya jiwa hamba. Tapi yang besar di hadapan Tuhan adalah, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi. Jangan bangga jadi pelayan. Persoalannya, punyakah kita jiwa hamba? Sorry, saya suka bilang begini, kalau bicara pendeta terlalu banyak pendeta. Kalau bicara gembala banyak gembala. Persoalannya, ada yang disebut pelayan tapi tidak punya jiwa hamba. Dia adalah pelayan dengan jiwa majikan. Dia tidak ingin diperintah, karena dia berpikir dia adalah pelayan yang punya jiwa majikan. Tapi Tuhan menjelaskan ayat 27, pelayan yang dimaksud adalah pelayan yang punya jiwa hamba. Kalau di sekolah Alkitab kami diajar demikian. Ketika kami berpraktek atau melayani Tuhan, kami harus berkata, kami tidak siapa-siapa. Bahkan dikatakan seperti keset di satu rumah, seperti tong sampah di satu rumah, di tempat keramaian. Itu posisi
posisi kita yang hanya siap menerima apapun keadaannya, walaupun situasi itu tidak memungkinkan, situasi yang tidak menyenangkan. Sebagai hamba kita berkata, saya siap mengalami hal yang seperti itu. Tapi faktanya di lapangan banyak pelayan-pelayan Tuhan tidak punya jiwa hamba. Kadangkala diperintah sedikit pun mukanya bisa berubah. Yang tadinya agak putih-putih sekarang mulai kemerah-merahan. Kenapa? Karena mulai berontak. Seakan-akan jangan perintah gua. Saya jujur katakan, saya pernah salah. Dan saat itu saya dimusuhi, saudara, cukup lama. Saya berpikir menjadi hamba Tuhan itu pakai dasi keren, dan mungkin saya berpikir saya ini akan dipandang orang, dihormati orang, maka saya akan memerintah. Tapi ketika saya praktek pertama kali, saya jujur katakan ada satu yang dianggap saat itu pengusaha. Dia katakan begini, Yos itu angkat kursi. Saya berontak, saudara. Saya katakan saya nggak mau, karena saya berpikir saya punya gembala, dia memerintah saya, dan saya berpikir saya tidak harus diperintah. Walaupun dia orang yang dianggap saat itu besar menurut kata orang, saya sepertinya tidak terima dan saya tidak kerjakan. Sejak saat itu, walaupun saya masih orang baru, saya tidak disapa lagi, saudara. Saya berpikir kenapa? Karena saya saat itu berpikir menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tapi saya tidak punya jiwa hamba. Karena saya berpikir saya sudah sekolah Alkitab, saya sudah tinggalkan keluarga, tinggalkan semua. Saya menjadi hamba Tuhan dan saya berpraktek, saya pakai dasi yang tadinya saya nggak pernah pakai dasi. Saya berpikir orang panggil saya Om, yang kadangkala mungkin saat saya berpikir, kenapa saya dipanggil Om? Kapan saya ngawinin tantenya dia? Kenapa? Karena dipanggil. Saya kan nggak kawin sama tantenya dia. Kenapa dipanggil Om? Saya berpikir saya seperti orang yang saya katakan di posisi yang berbeda. Tapi ketika kita belajar dari Alkitab, Alkitab menyatakan pelayan-pelayan yang besar di hadapan Allah adalah pelayan yang betul-betul punya jiwa hamba. Seorang hamba akan berkata, apa yang dia kerjakan bukan yang dia mau. Apa yang dia kerjakan tergantung siapa yang memberi perintah, itu yang dia lakukan. Itulah pelayan yang punya jiwa hamba. Sebab itu saya katakan, setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Melakukan bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Dia mau. Tepuk tangan. Dan seorang pelayan yang berjiwa hamba tidak harus mempertahankan diri dan berkata dia nggak kenal siapa saya, dia nggak tahu siapa gua. Tapi menjadi pelayan yang berjiwa hamba, kita akan berkata, apa yang Tuhan mau, itu yang aku buat. Kita akan melihat pelayan yang berjiwa hamba ada dua hal. Yang pertama, ayat ini menjelaskan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi sama-sama besar di antara kamu. Yang pertama saya katakan, jemaat, hamba Tuhan, yang dimana kita paham kita adalah pelayan yang harus berjiwa hamba, maka orang tersebut sebenarnya di antara yang lain itu dianggap lebih besar. Jangan merasa terhina ketika kita sebagai pelayan lalu kita berpikir saya seperti orang suruhan. Saudara, pada waktu saya pengerja, saya suka mengenang apa yang saya lewati. Satu kali saya pernah, saudara, karena pada waktu pengerja dulu air nggak pakai keran, buka keran langsung, tetapi saya harus menimba dengan ember yang besar itu, yang kalau ember cat 25 kilo saya timba dan kemudian saya masukkan ke satu lubang. Dari lubang ini akan mengalir ke gereja samping. Saya akan timba dan saya kemudian akan mengalir ke gereja samping. Satu kali, saudara, itu dalam ibadah, setelah ibadah lagi berlangsung, saya dipanggil tiba-tiba di kamar mandi. Ada bahagian kotoran anak kecil yang ada
Tadi malam ada undangan namanya hampers. Tapi kalau yang orang pakai namanya apa? Hampers juga. Hampers. Dan dibalut. Setelah dibalut keluar ada kuningnya, saudara. Saya udah pakai dasi, lagi ibadah. Mau panggil yang lain, ada yang lain. Dia panggil, lihat tuh kloset. Begitu saya lihat, aduh. Saya jujur sebenarnya dibilang geli, ya nggak harus geli juga, tapi ya kira-kira begitu. Satu kali ada tikus, saudara. Tikus ini kan kadang-kala nakal, suka main berenang di air. Nah, di bak itu ada tikus. Dia berenang, saudara. Saudara bisa gambarkan tiba-tiba di kloset kita ada bak, ada jemaat yang ke kamar kecil. Dia lihat ada yang berenang, bukan lagi belajar berenang, tapi karena kecemplung. Pasti jemaat protes. Panggilnya siapa, saudara? Tidak panggil gembala, panggil pasti pengajar. Ada tikus. Saudara, saya jujur, saya bukan takut sama tikus, cuman geli aja, saudara. Orang bilang kadang-kadang takut sama geli beda-beda tipis sebenarnya. Tapi ketika ada tikus, Tuhan, ini musuh saya harus bagaimana? Jangankan untuk nyedok, lihat aja saya udah, kalau lihat posisi begitu, habis itu makan, saya terganggu, saudara. Tapi sebagai hamba, sebagai pelayan yang berjiwa hamba, apapun situasinya saat itu, saya harus kerjakan. Saya harus ambil angkat itu tikus. Kira-kira airnya diganti atau enggak, saudara? Kalau ganti kan saya harus buka, saya harus timba lagi. Saudara tega? Tapi itu saya harus lakukan. Saya nggak harus sembunyi. Saya bilang sudah beres, airnya juga air baru. Kalau dia nggak tahu, dia pakai, dia cuci muka. Kok bau tengik? Karena air baru. Bukan air baru, karena ada air. Tapi saya harus bertanggung jawab. Saya harus buang itu air. Saya harus timba ulang. Sementara dasi masih nggak gantung. Itu kelebihan pelayannya. Punya dasi, saudara. Ini tepuk tangan untuk saya atau siapa nih? Tapi saya katakan, seorang pelayan yang berjiwa hamba, tanpa Anda sadari, Anda besar di antara yang lain. Anda tidak butuh disanjung, tapi di hadapan Tuhan Anda itu besar. Yang kedua, ayat 27, Anda terkemuka, bukan terbelakang. Anda terkemuka. Kita nggak minta sanjungan orang, tapi Tuhan berkata, Anda yang terkemuka dari yang lain-lain. Alangkah luar biasa ketika seluruh jemaat Tuhan menjadi pelayan Tuhan yang punya jiwa hamba. Saya percaya seorang hamba tidak akan tersinggung ketika orang berkata apa. Kalau ada yang tidak pakai masker, saya kan di khotbah, oke, saya sudah izin nggak pakai masker. Lalu saya katakan, pakai masker bro. Kira-kira dia tersinggung? Kira-kira coba lihat, pakai masker nggak semua? Kita kan kadang-kadang begitu ditanya, mana masker? Tadi kok langsung pulang ke belakang cepet-cepet. Saya tanya kenapa? Om, saya lupa. Lupanya apa? Masker. Kenapa? Ingin belajar disiplin di rumah Tuhan. Seandainya ada yang berpikir, saya kan aman. Betul, yang di samping Anda bagaimana? Kita kadangkala mengaku sebagai anak Tuhan, tapi tidak pernah menempatkan diri sebagai hamba Tuhan. Kita mengaku anak Tuhan dan kita berkata, saya berhak atas segalanya. Tapi Tuhan katakan, kita bukan hanya anak Tuhan, kita juga hamba-hamba Tuhan. Dan saya katakan, jadilah pelayan Tuhan yang punya jiwa hamba, sehingga di rumah Tuhan tidak ada yang berkata, saya ini anak yang berhak atas segalanya. Tapi kita berkata, kita sama-sama pelayan yang lakukan apapun yang Tuhan mau. Dan saya percaya Tuhan katakan, di antara semua engkau besar, di antara semua engkau terkemuka.
Alangkah luar biasa ketika Tuhan menyanjung kita dengan kalimat-kalimat ini. Alangkah luar biasa ketika Tuhan berkata, inilah orang-orang yang besar dan terkemuka. Sebab itu saya katakan, jadilah pelayan Tuhan yang berjiwa. Berjiwa apa? Jadilah pelayan Tuhan yang berjiwa. Jadilah pelayan Tuhan yang berjiwa. Sebab itu saya katakan, kalau semua kita sepakat, saya percaya semua jemaat pengen melayani Tuhan. Tiba-tiba pulang dari gereja, apa yang saya mau harus sapu? Oh, luar biasa. Ya, lihat kloset di dalam, apa yang saya harus bersihin? Oh, luar biasa. Kalau ini terjadi, Tuhan katakan, engkau besar di antara yang lain, engkau terkemuka di antara yang lain. Kita tundukkan kepala. Saudara, ayat 28 dijelaskan, Yesus datang, Matius 20 ayat 28. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Dan sebagai pelayan Tuhan, dia punya jiwa hamba, dia menyerahkan dirinya untuk saya dan saudara. Sebab itu, mari kita belajar. Kalau Yesus ajarkan hal itu, seluruh jemaat Tuhan diajar oleh Tuhan. Siapa yang besar di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang berjiwa pelayan dan jiwa hamba ada pada kita. Saya mengundang pelayan perjamuan suci. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Dia yang tidak berdosa, dia harus dijadikan dosa. Dan dia datang ke dunia bukan untuk memegahkan dirinya, tapi dia menyerahkan dirinya. Dia melayani dengan satu sikap hamba, sekalipun dia diacuhkan, dilecehkan, dia siap alami. Bahkan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dia harus lewati. Karena apa? Dia adalah pelayan yang berjiwa hamba. Saya katakan ini hal yang luar biasa yang Yesus sudah kerjakan. Dan hari ini ada perjamuan suci karena dia sudah menyerahkan dirinya sebagai pelayan yang berjiwa hamba. Apa yang Tuhan mau, Bapa mau, dia siap kerjakan. Sebab itu pada pagi hari ini, mari belajar dari Yesus Kristus. Kita semua adalah pelayan, tapi tidak hanya sekedar pelayan. Jadilah pelayan yang berjiwa hamba. Bapa, kami akan masuk ke perjamuan suci. Layakkan kami ya Tuhan, layakkan pelayan-Mu, layakkan umat-umat-Mu, dan kami siap menikmati anugerah Tuhan. Biar dari perjamuan suci ada kekuatan yang baru yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Dan setiap kami mengerti apa yang Tuhan buat untuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami siap terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan dilayani pembela pekerjaan Tuhan. Kita angkat pujian. Ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga. Setia padamu Bapa.
dan tubuh Kristus angkat mulia. Dia telah berkorban untuk saya dan saudara. Pengorbanannya tidak pernah menjadi sia-sia. Kita ada hari ini karena korban Kristus. Dengan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita lakukan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kacauan Kristus, di mana darahnya tercurah menjadikan kita benar di pemandangan Tuhan, menguduskan setiap kita, melayakkan setiap kita. Sebab itu saudara, lewat korbannya kita boleh disebut anak-anak Allah, hamba-hamba Allah yang dipercaya oleh Tuhan. Dengan firman demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Nikmati berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dulu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu kami nikmati di tengah-tengah ibadah kami percaya. Berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Berkati persembahan umat Tuhan, berkati umat Tuhan yang sedang mengembalikan milik Tuhan, berkati umat-Mu yang berbuat lewat aksi Natal, dan diberkati kami semua ya Allahku. Dan kalau sebentar ya Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini, Roh Kudus menyertai kami yang pulang, juga menyertai rumahmu di tempat ini. Berkati juga rekan kami yang baru pertama kali hadir. Berkati umat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allahku. Dan kalau sebentar Tuhan kami meninggalkan tempat ini, Roh-Mu menyertai kami. Pada akhirnya saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita dari siang hari sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata haleluya, amin.